Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan kita, saudara, untuk hari yang telah Tuhan beri. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bawa hati kita kepada Tuhan, kita persembahkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini. Kami datang kepada Tuhan membawa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami persembahkan hidup kami melalui nyanyian, pujian, dan doa ucapan syukur kami Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami dan bagi semua teman sahabat kami. Kami datang menghadap tahta hadirat Tuhan. Kami persembahkan syukur kami kepadamu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hadirlah Engkau Tuhan di hati kami, di tempat-tempat kami di mana kami berada pada saat ini. Baik kami yang ada di tempat ini, di tempat saudara-saudara kami, ada kuasa mujizat Tuhan kami rasakan pada saat ini. Dan hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Doa yang kami naikkan kepadamu menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mulai doa kami ini. Tuhan memberkati kami. Semuanya peralatan, sinyal, semuanya baik, sehingga kami boleh menikmati ibadah doa bagi kami ini dengan sukacita. Syukur bagi Bapa. Haleluya. Kita angkat pujian buat Tuhan, saudara. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada
kami yang hidup, Bapa kami yang kudus. Betapa kami bangga dan bersuka cita punya Tuhan yang hidup, yang mendengar setiap doa dan seruan kami, yang mengajari kami untuk berdoa, yang selalu menghiburkan hati kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami diberkati dengan persekutuan kami. Engkau ada dalam kami dan kami ada di dalam-Mu. Roh-Mu membangkitkan kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami akan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, berbicara Tuhan bagi kami. Urapi hamba-Mu dalam firman yang hidup, firman yang berkuasa, akan mengubah kehidupan kami pada saat ini. Firman Tuhan bukan hanya sekedar memberikan pengertian bagi kami, tapi firman Tuhan mengubah hidup kami Tuhan. Ada terjadi perubahan dalam hidup kami, sehingga kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau Yesus. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang akan memberkati kita dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang pertama sampai 20. 1 Timotius pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan akan memberkati kita saudara. Mari kita akan membacakan firman Tuhan ini. Haleluya. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, saudara saya kasih ya bersama dengan saudara kita ya. Saya akan memulai saudara. Mari kita berikan perhatian. Haleluya. Yang pertama, dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni keinsapan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, orang fasik, orang berdosa, bagi orang duniawi yang tak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan penggurit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa,
dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala raja, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. 20 bersama-sama. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Ya, puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara, firman Tuhan terus mengingatkan kita, mengajari kita, saudara kekasih, supaya kita terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan itu. Dikatakan tadi di sini, saudara kekasih, ya, bagaimana Paulus mengutus Timotius ke saudara kekasih, kepada jemaat yang ada ini, saudara kekasih. Ya, dikatakan saudaraku supaya Timotius itu boleh memperingatkan beberapa orang di antara mereka. Sebelum jemaat ini dilayani, didirikan oleh Paulus, saudara kekasih, 7 tahun sebelumnya dia sudah menubuatkan bahwasanya akan adanya ajaran-ajaran palsu, saudara. Ajaran-ajaran palsu, dan ternyata pada saat ini yang kita baca ini, saudara kekasih, ajaran-ajaran palsu itu telah diberitakan, disebarkan, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, Paulus berkata di sini, saudaraku, ketika ajaran palsu itu sudah tersebar, saudaraku, sudah diajarkan, maka Paulus dengan tegas menasihatkan Timotius untuk menghadapinya, saudaraku, dengan tegas. Nah, gembala sidang yang muda ini, yaitu Timotius yang adalah murid daripada Paulus, diajarkan oleh Paulus supaya Timotius tidak bisa kompromi dengan ajaran palsu, saudara, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan Injil Tuhan yang telah diajarkan oleh Paulus. Nah, dikatakan, saudara yang kekasih, ya, dia harus memberitakan firman Tuhan itu sesuai dengan iman yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan rasul-rasul, saudara. Ya, tidak bisa menyimpang daripada itu. Tidak bisa menambah atau tidak bisa mengurangi. Tidak bisa menurut pengertian manusia, saudara. Dan kemudian ayat yang kelima dikatakan tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Inilah dia, saudara, nasihat. Jadi tujuan utama semua pengajaran firman Tuhan, saudara kekasih, bukan pengetahuan Alkitab. Memang perlu kita tahu Alkitab. Perlu kita tahu firman Tuhan. Bagaimana kita melakukannya kalau kita tidak tahu? Saudara yang kasih, bahkan firman Tuhan berkata, saudara yang kasih, binasalah bangsa tanpa pengenalan akan Tuhan, karena engkaulah yang menolak pengajaran itu. Perlu pengajaran. Tapi firman Tuhan, Injil Tuhan, Alkitab, bukan hanya untuk menerangkan pengertian ilmiah kepada kita. Tetapi saudara yang kekasih, terlebih-lebih firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih, ya, harus membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kita banyak tahu firman, tapi kalau kita tidak berubah, bahkan ahli Taurat itu namanya juga ahli Taurat, dia tahu firman Tuhan, dia tahu, dia kupas itu semua. Kalau ahli itu seperti dokter umum, ya, dokter ahli, spesialis ginjal, spesialis mata, spesialis THT, itu semua spesialis itu harus melalui dokter umum dulu. Jadi spesialis itu, ahli itu, saudara, di atas daripada, ya, dokter umum, ahli Taurat. Mereka sudah ahli, mereka tahu kitab-kitab itu.
tapi mereka tidak menjadi pelaku. Sehingga Tuhan Yesus pun mengecam mereka. Firman Tuhan yang kita baca tiap-tiap hari seperti ini saudara, bukan hanya untuk menambah pengertian kita. Pengertian memang harus ditambah-tambahkan. Seperti yang Ibu Esther katakan tadi, bagaimana kita melakukan kalau kita tidak mengerti. Tetapi saudara yang kekasih, lebih daripada itu, setelah kita tahu firman Tuhan itu, kita harus menjadi pelaku. Kita harus berubah, saudara. Perubahan hidup dari yang tadinya kita pemarah, mulai lama-lama kita bisa menahan amarah kita. Bahkan lama-lama kita menjadi peramah. Yang tadinya kita pelit, saudara. Lama-lama kita, saudara pengkasih, ya bukan lagi orang pelit, tapi kita menjadi orang yang murah hati. Yang tadinya kita pemalas, sekarang mau kita bekerja. Bahkan sampai kepada tingkat orang yang rajin, orang yang tidak peduli mementingkan diri sendiri, sekarang mulai mendoakan yang lain. Sekarang mulai terbeban bagi orang lain. Mulai memikirkan, ketika orang kesusahan mulai memikirkan, apa yang bisa kulakukan untuk saudaraku ini? Apa yang bisa kubuat? Apa yang bisa kutolong? Kalau nggak bisa kutolong, kudoakan dia pada saat ini. Kuhiburkan, kuucapkan perkataan yang memberkati dia, yang menghiburkan dia, yang meneguhkan dia. Ada kerinduan, saudara. Jadi firman Tuhan, nasihat firman Tuhan, bukan hanya untuk menambah pengetahuan kita, tapi harus dikerjakan, harus dipraktekkan. Dan nasihat itu juga timbul seperti ini Ibu Esther, saudara. Bukan hanya untuk mengajari sok Ibu Esther lebih pintar daripada saudara. Tidak, saudara. Tapi diajarkan yang lahir dari iman, dari hati nurani yang murni dengan ketulusan. Itu sebabnya baik pengajar maupun dia yang diajarkan, ya sama-sama mempunyai hati yang tulus. Baik juga saya pada saat ini bukan karena saya lebih daripada saudara, tapi seandainya pun ada lebihnya sedikit, saudaraku yang kekasih, ada selangkah lebih maju, saudaraku yang kasih, memang perlu saudaraku, ya sama-sama bersukacita, sama-sama melakukannya, sama-sama mengerjakannya. Bahkan nanti pada akhirnya, saudaraku yang kasih, pengajar dengan yang diajar, ya lebih dituntut mengajar. Itu sebabnya pengajar pun perlu melakukannya, saudara, perlu memberitakannya dari hati yang tulus, dari iman, dari kasih yang lahir dari batin. Sehingga saudara pengkasih, baik kita yang menerima firman, demikian juga yang membagikannya, sama-sama diberkati, saudara pengkasih. Jadi firman yang disampaikan kepada kita menghasilkan kekudusan dan gaya hidup orang benar yang selaras dengan cara-cara Allah. Sekali lagi, firman yang kita dengarkan tiap-tiap pagi bukan hanya untuk menambah pengetahuan ilmiah kita, saudara, tapi setiap firman yang kita dengarkan untuk membawa kita kepada perubahan, untuk membawa kita kepada pengudusan, sehingga hal-hal yang kita lakukan serupa dengan cara-cara Allah, saudara yang kasih. Nanti saudara bisa baca dalam 2 Timotius 1 ayat 13, saudara. Untuk pagi hari ini tidak bisa kita baca semua. Orang yang mengajarkan firman Tuhan itu, saudara yang kasih, hendaklah dia juga adalah orang yang saudara yang kasih bisa menjadi teladan hidup, saudaraku, ya, menjadi contoh. Puji Tuhan. Nah, kemudian dikatakan di sini mengenai hukum Taurat, saudara yang kasih, yang mengenai hukum Taurat ini, ya kita diselamatkan bukan lagi dengan hukum Taurat, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, yang walaupun hukum Taurat itu terus saudara yang kasih kita kerjakan, justru karena ada hukum Taurat, maka kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana dosa, mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Tidak usah saya bahas semuanya ini, saudaraku, tetapi ayat yang ke-13 dikatakan, aku tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Jadi pengetahuan penting, saudaraku. Setelah Paulus mengetahui, saudaraku, apa yang dilakukannya itu salah, dia sadar. Dikatakan, tadinya aku penganiaya, tadinya aku adalah seorang ganas, tadinya aku adalah seorang berdosa. Tapi ketika aku menerima firman itu, aku mengerti kehendak Allah, aku mengerti firman itu, sekarang aku berubah.
Di antara kamu semuanya, akulah orang yang paling berdosa. Paulus sadar akan kehidupannya, saudara. Kiranya saya dan saudara pada pagi hari ini sadar akan keberadaan kita, sehingga kita tiap-tiap hari semakin diubahkan. Sadar kita. Paulus berkata, saudara, ya, ingatlah dari mana kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang terpandang, tidak banyak orang berhikmat, tidak banyak orang yang pintar. Tapi apa yang bodoh, apa yang hina, apa yang tak terpandang bagi dunia ini dipilih oleh Allah. Paulus sadar siapa dia. Biarlah kita sadar siapa kita. Kita ini hanyalah debu cacing tanah. Tidak ada apa-apanya. Mari kita sadar apapun yang diberikan oleh Tuhan, apapun yang kita miliki pada saat ini adalah pemberian Tuhan. Termasuk juga waktu kita. Termasuk juga waktu kita hidup pada saat ini. Kalau Tuhan memberikan waktu kita hidup pada saat ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Selagi kesempatan ada, kita terus mengubahkan kehidupan kita. Karakter-karakter buruk kita buang semua. Jangan ada dosa. Dan kemudian kita pergunakan waktu-waktu ini untuk kita bisa menjadi berkat bagi yang lain. Menunjukkan hidup kita, hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Karena setiap anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Bagaimana memang kita hidup, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi Paulus, saudara yang kasih, berubah ketika dia, saudara, percaya kepada Tuhan, menerima Yesus. Kehidupannya berubah. Kemudian ketika Paulus itu berubah, dikatakan, saudara, dalam Kisah 23 ayat yang pertama, Allah menunjukkan kemurahannya dan panjang sabarnya Tuhan, serta memberikan kesempatan kepada Paulus untuk, saudara yang kekasih, ya, bertobat dan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidupnya. Kemudian saudaraku dalam Kisah 9 ayat 1 sampai 19, saudaraku, bagaimana dia menerima Kristus, bahkan dia menjadi pelayan Kristus. Kita tahu Paulus itu hal-hal yang demikian rupa dialaminya. Inilah, saudaraku, kerinduan hati Tuhan. Adanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Semakin mengandalkan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan. Nah, ayat yang ke-18, saudara, ke-15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa, dan diantaranya akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya, mendapat hidup yang kekal. Jadi kalau tadinya Paulus itu sangat berdosa, orang yang paling berdosa, sekarang dia berkata, supaya aku dapat menunjukkan hidup yang diubahkan. Ya, aku menjadi berkat bagi kamu. Haleluya, saudara, ada perubahan dalam Kristus. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak dan yang esa. Sekalipun Tuhan itu tidak nampak, tidak kelihatan. Berbahagialah orang yang percaya kepadanya sekalipun ia melihat, sekalipun ia tidak melihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara, 18 tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan dengan hati nurani. Perjuangan kita bukan saudara yang kasih, bukan untuk mencari makan minum pakai kita. Bukan itu perjuangan kita. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Juga perjuangan kita bukan mencari kebutuhan darah dan daging, makan minum pakai, tidak. Tapi Tuhan, saudara yang kekasih, memberikan kuasanya kepada kita. Kisah 1 ayat 8, untuk kita menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Supaya kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kita. Inilah perjuangan kita, saudara. Ya. Dan kita perjuangkan dengan hati cinta kepada Yesus, dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Ya, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan. Rupanya nubuat tentang kehendak Tuhan itu, saudara yang kekasih, untuk melayani Timotius itu, saudara yang kekasih, sudah disampaikan pada waktu itu kepada Timotius, saudara, dan kemudian digenapi. Ayat 19,
Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Jadi saudara, kita harus hidup dengan iman dan dengan hati nurani. Beberapa bulan yang lalu Ibu Esther telah menyampaikan kepada kita saudara, tubuh itu terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu terdiri dari 3 unsur, jiwa juga terdiri dari 3 lagi saudara. Ya, roh itu juga terdiri dari 3, yaitu ya nurani, firasat, velocipnes. Velocipnes itulah tempat yang tidak bisa berdosa. Jadi kita harus hidup sesuai dengan nurani kita. Nurani itu, velocipnes, intuisi itu ada tempatnya Roh Kudus. Kalaupun kita melakukan sesuatu yang salah, sebelum orang lain menegur kita, sebenarnya di intuisi kita, hati yang terdalam, nurani. Kalau bahasa umumnya dikatakan, saudaraku yang kasih, ya kalau di dalam kekristenan intuisi, velocipnes, tapi di bahasa umumnya saudaraku, nurani. Nurani itu sebenarnya tidak bisa berdosa, tidak bisa dicemari. Tapi karena keinginan, jiwa, kemauan yang lebih kuat, sehingga nurani itu adalah suara, di situ ada suara Tuhan yang sangat lembut, sehingga yang lembut itu ditekan oleh kesombongan, kekerasan hati, keangkuhan daripada jiwa itu. Sehingga kadang-kadang saudara yang kekasih sepertinya kalah, sepertinya keinginan yang lebih kuat, yang lebih tajam, kesombongan itu yang lebih muncul, terlihat. Tapi saudaraku, kita anak-anak Tuhan. Tuhan mau sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, supaya kita hidup sesuai dengan nurani kita. Orang-orang yang menolak nuraninya, Paulus berkata, beberapa orang di antara mereka telah kuserahkan kepada iblis dan setan, supaya mereka jerah untuk menghujat. Jadi ada beberapa orang, saudaraku, jemaat itu yang menghujat. Ya, diantaranya disebut juga namanya, diantaranya Hymenaeus Alexander telah kuserahkan kepada iblis supaya mereka jerah untuk menghujat. Jadi saudara, bagi gembala sidang, bagi hamba-hamba Tuhan, yang ditemukan ada orang-orang menolak hati nurani, dia adalah seorang anak Tuhan atau pelayan Tuhan, sudah tahu kebenaran, tapi bermain-main dengan kebenaran. Katakanlah dia masih menipu, dia melayani, tapi dia melakukan hal-hal kenajisan, dia menipu. Saudara yang kekasih, perlu adanya disiplin gereja. Disiplin itu untuk menyelamatkan orang-orang lain. Firman Tuhan berkata, sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Setetes empedu, setetes nila, ya, merusak seluruh adonan. Demikian gereja, kekudusan gereja harus dipertahankan. Kekudusan firman Tuhan harus diperjuangkan, dipertahankan. Kalau ada yang menolak hati nurani dan terus bermain-main dengan dosa, hamba Tuhan harus mendisiplin. Supaya apa, saudara? Supaya yang lain terselamatkan, bahkan kepada dia pun perlu. Karena Wahyu 3 ayat 19 berkata, lihat, aku berdiri di depan pintu, ya. Barang siapa mendengarkan aku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Sebelumnya ayat 19 dikatakan, barang siapa aku kasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Teguran itu penting sekali. Hajaran itu penting sekali. Salomo dalam kitab Amsal berkata, siapa yang tidak menggunakan tongkat pada anaknya, dia benci. Tapi siapa yang menggunakan tongkat pada anaknya, pada waktunya dia akan menyelamatkan anak tersebut. Didiklah anakmu pada waktu mereka masih muda, maka pada masa tuanya mereka tidak meninggalkan pengajaran itu. Jadi saudara, kita perlu dididik, kita perlu diawasi, kita perlu diperhatikan. Puji Tuhan, kiranya
kita juga di pagi hari ini, awasilah hidup kita, awasi ajaran kita. Saudara, lakukanlah firman Tuhan. Biarlah hari ini firman Tuhan ini, renungan kita ini dapat menguatkan kita, menjadi berkat bagi kita sepanjang hari ini. Terimalah kekuatan daripada Tuhan, saudara. Firman Tuhan adalah kekuatan, Roh Kudus adalah penolong yang menyanggup,kan kita untuk melakukan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini jadi dalam kehidupan kita, hidup kita semakin berubah. Terima kasih saudaraku atas kesetiaan saudara dalam doa pagi kita pagi hari ini. Terima kasih saudara buat pertolongan Tuhan bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang sudah menolong, yang sudah memberkati dan menguatkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah Tuhan Allah yang setia. Ditinggikanlah Engkau ya Tuhan. Ini hidup kami. Hidup kami terbuka kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita katakan kepada Tuhan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, supaya kami sungguhnya layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya sekedar menambah pengetahuan ilmiah bagi kami. Firman Tuhan memberikan pengertian bagi kami, tetapi juga membawa perubahan, sehingga hidup kami makin kudus, makin berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Engkau katakan Tuhan, tanpa kekudusan tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Tuhan, penuhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung
lebih daripada hidup. Sebagaimana Musa berkata, penyertaan-Mu yang kami rindukan. Sekalipun Engkau memberikan malaikat bersama-sama dengan kami, dan Engkau mencukupi segala sesuatu yang kami perlukan, tapi kami memilih untuk Tuhan selalu beserta dengan kami. Sertailah kami sepanjang hidup kami, Tuhan. Sepanjang hari ini, kami mulai hari ini dengan doa. Berkati kami dalam melakukan aktivitas kami. Kuatkan kami, Tuhan. Jadikan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Pimpin kami, Tuhan. Kehidupan kami adalah kehidupan yang meninggikan nama Tuhan. Sungguh terlihat nyata. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami adalah pembawa berita Injil, kabar baik. Kalau Tuhan ada pada kami untuk memberkati, mengurapi, memberi kami sepanjang hari. Kuatkanlah setiap hamba-Mu. Berkatilah mereka dengan segala kasih-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Darah Yesus untuk membus kami. Kemenangan, keberhasilan menjadi milik kami ya Tuhan. Kami semakin sensitif akan suara-Mu. Kami semakin peka terhadap suara Tuhan. Langkah demi langkah hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu pada saat ini. Berkati hamba-hamba Tuhan, pemberita Injil, para misionaris. Berkati umat Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, yang memancarkan kasih Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami berkata, dimanapun hamba-hamba berada, umat-Mu menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin gereja, berkati para misionaris, berkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan berita Injil Tuhan. Jadilah firman-Mu ya Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai. Kami terus terbebani untuk bangsa ini. Kami bersyukur untuk pemimpin kami ya Tuhan. Teruslah seluruh pemerintahan kami memiliki visi yang global untuk membawa bangsa ini kepada kemajuan, kepada pertumbuhan, kepada peningkatan, untuk mendatangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, untuk mendatangkan kemakmuran bagi setiap masyarakat Indonesia, dan tetap bangsa ini bersatu, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memberkati satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Melimpahlah kuasa-Mu bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati
Demikian akan terjadi bagi kita sepanjang hari ini, Amin. sepanjang hidup kita, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita, bersama kita katakan amin. Terima kasih saudaraku untuk ibadah doa pagi kita bersama dengan Ibu Esther pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas. Haleluya. Immanuel.